Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Widya Komara dengan NPM C1A230006. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum asuransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang asuransinya terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu asuransi? Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan ekonomi modern yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana masyarakat tidak pernah lepas dari berbagai macam risiko seperti kecelakaan, kematian, kebakaran, atau bahkan kehilangan. Untuk meminimalisir dampak kerugian dari risiko tersebut, muncullah konsep asuransi sebagai salah satu solusi perlindungan. Nah, perkembangan asuransi di Indonesia ini pun cukup pesat dengan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan diri, harta benda, dan bahkan bisnis mereka dari risiko yang tidak terduga, maka asuransi ini sangat penting bagi masyarakat setempat. Mengenai dasar hukum asuransi, di mana di Indonesia kegiatan asuransi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antara lainnya ada yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 246 sampai dengan 308. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK terkait penyelenggaraan usaha asuransi, dan yang terakhir ada peraturan lainnya yang berkaitan seperti KUHP Perdata dalam aspek perjanjian. Subjek hukum dalam asuransi, yang dimana subjek hukum dalam perjanjian asuransi di Indonesia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada penanggung dan yang kedua ada tertanggung. Penanggung yaitu pihak perusahaan asuransi yang menerima premi dari tertanggung dan kewajiban memberikan perlindungan atau ganti rugi atas risiko yang dijamin. Yang kedua ada tertanggung, yaitu pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dan membayar premi yang berhak menerima manfaat atau ganti rugi jika risiko terjadi. Mengenai pengertian asuransi, sebelumnya mungkin di sini sudah ada banyak orang tahu apa itu asuransi, namun di sini saya akan mengulas kembali pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD yang berbunyi, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau bahkan kehilangan atau keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Unsur-unsur asuransi, di mana unsur-unsur dalam perjanjian asuransi adalah komponen yang paling penting dan harus ada agar perjanjian asuransi sah dan dapat berlaku secara hukum. Biasanya unsur-unsur ini juga diatur dalam pasal 246 KUHD dan pertegasan dalam Undang-Undang Nomor 40 2014 tentang perasuransian. Saya akan menjelaskan beberapa unsurnya terlebih dahulu. Itu yang pertama ada perjanjian atau kesepakatan, di mana adanya kesepakatan antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis untuk meningkatkan diri dalam suatu perjanjian perlindungan risiko. Yang kedua ada premi, di mana premi itu adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas jaminan perlindungan dari risiko yang telah disepakati. Yang ketiga ada risiko, di mana risiko dalam asuransi adalah peristiwa yang belum pasti terjadi, tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Risiko ini harus bersifat tidak pasti dan di luar kendali manusia. Yang keempat ada ganti rugi atau manfaat, di mana penanggung wajib memberikan ganti rugi atau manfaat kepada tertanggung jika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi sesuai dengan isi polis. Yang kelima ada polis asuransi. Jadi polis adalah bukti tertulis perjanjian asuransi yang membuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Polis juga berfungsi sebagai pedoman jika terjadi klaim. Dan yang keenam ada kepentingan yang dipertanggungkan, atau tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Tanpa kepentingan ini, perjanjian asuransi bisa dianggap tidak sah. Dan yang terakhir ada itikat baik, atau dalam perjanjian asuransi kedua belah pihak wajib beritikat baik, yaitu saling terbuka, jujur mengenai informasi penting terkait risiko yang diasuransikan. Mungkin itu saja beberapa unsur-unsur asuransi yang diatur dalam pasal 246 KUHD dan yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
Lanjut ke poin terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan unsur, sifat, dan penggolongan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama akan saya bahas mengenai perbedaan unsur terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada unsur-unsur asuransi. Mungkin di sini yang membedakannya, saya akan membahas tentang perbedaan unsur asuransinya. Seperti tadi, unsur asuransi diatur dalam pasal 246 KUHD dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu ada 7 poin. Yang pertama ada perjanjian, yang kedua ada premi, yang ketiga ada resiko, keempat ada ganti rugi atau manfaat, keenam kepentingan, dan yang terakhir itu ada itikat baik. Yang kedua ada perbedaan sifat asuransi, di mana sifat asuransi juga diatur dalam ketentuan hukum, yaitu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada timbal balik, kedua konsensual, ketiga bersifat resiko, dan yang terakhir bersifat preventif dan protektif. Dan yang terakhir ada penggolongan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, penggolongan asuransi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi umum atau kerugian, yang ketiga ada reasuransi, dan yang terakhir ada asuransi syariah. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hukum asuransi. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.